Terima kasih Anda masih bersama Lintas Bandua Sepekan. Pemirsa, Komisi 3 DPRD Banjarmasin akan meninjau sejumlah proyek yang masih dalam proses pengerjaan, mengingat pertengahan Desember nanti merupakan batas waktu akhir pengerjaan proyek. Selain itu, Isnaini juga meminta kehati-hatian dalam pengerjaan proyek agar hasilnya optimal, maksimal, dan berfungsi sesuai yang diperuntukkan. Dalam waktu dekat, Komisi 3 DPRD Banjarmasin akan meninjau sejumlah proyek yang masih dalam proses pengerjaan, mengingat sekitar 2 bulan atau pertengahan Desember nanti merupakan batas waktu akhir pengerjaan proyek. Karenanya ada rencana akhir Oktober ini, Komisi 3 melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui progres pengerjaan proyek fisik seperti pembangunan jembatan Bromo dan HKSN, proyek drainase hingga pelebaran jalan, serta proyek infrastruktur lainnya. Rencana ini disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin M. Isnaini beberapa waktu lalu di gedung DPRD Kota Banjarmasin. Sekarang kan sudah terjadi pelaksanaan yang notabene sudah dilaksanakan. Akan tetapi juga yang perlu diingat bahwa sekarang ini kan musim hujan gitu. Di mana salah satunya mungkin ada hal-hal yang nantinya malah menjadi molor gitu malah tidak terlaksana. Nah, inilah yang merupakan kehati-hatian lah dari dinas agar dari segi progres itu kan terukur dan terencana seperti itu, yang menjadi kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan proyek yang ada di dinas, terutama di dinas sarana dan prasarana dan yang ikut melaksanakan kegiatan tersebut. Rencana ke sana mungkin di akhir bulan ini akan kita lihat lah tentang sejauh mana progres dari kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan besar seperti pembangunan jembatan Bromo, yang kedua juga HKSN dan drainase dan lain sebagainya, berkaitan juga di dinas lain yang dalam konteks menganggarkan anggaran yang dalam segi kuantitasnya ya rasa cukup. Selain itu, Isnaini juga meminta kehati-hatian dalam pengerjaan proyek agar hasilnya optimal, maksimal, dan berfungsi sesuai peruntukannya. Diingatkannya pula, musim penghujan jangan dijadikan alasan keterlambatan pengerjaan. Karena itu, kepada dinas terkait diminta mendorong pelaksana proyek untuk bekerja tepat waktu atau tidak molor. Risna, Banjar TV. Ya pemirsa, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berharap masyarakat yang terdampak COVID-19 sebanyak 190.000 di daerah ini bisa kembali berusaha dan berpenghasilan sehingga tidak lagi tergantung pada pemerintah. Kepala Dinas Sosial Provinsi Hajah Siti Nuryani menyebutkan, dari data saat ini jumlah warga yang terdampak COVID-19 di Kalimantan Selatan ada sebanyak 190.000. Namun data tersebut bukan termasuk warga miskin. Seperti halnya para pekerja harian di sektor informal menjadi kalangan paling terdampak parah dari meluasnya virus corona COVID-19 di daerah ini. Yang rumah tangga yang masuk dalam DTKS sebesar 340.559 rumah tangga tadi, ternyata yang terdampak COVID-19 itu ada sekitar 190 ribuan. Nah, tapi mereka bukan orang miskin, terdampak karena tidak bisa berusaha. Yang tadinya punya restoran, yang tadinya punya warung makan, bisa berusaha, sekarang tidak bisa berusaha lagi. Karena ada pembatasan, akhirnya karena tidak bisa berusaha kan tidak punya penghasilan nih. Nah, mereka ini kan semua layak dibantu, tapi bukan berarti mereka orang miskin. Nanti kalau sudah keadaan normal kembali, mereka bisa berusaha lagi, bisa punya penghasilan lagi. Nah, itu diharapkan mereka tidak lagi tergantung daripada bantuan pemerintah provinsi. Siti Nuryani menambahkan, jika kondisi normal kembali, harapannya masyarakat yang terdampak COVID-19 tersebut bisa kembali berusaha dan berpenghasilan, sehingga masyarakat itu tidak lagi harus tergantung pada pemerintah. Rijali Apandi, Banjar TV.
Pemirsa, PJS Wali Kota Banjarbaru Benhard Erondonuwu ingin fokus melandaikan COVID-19 di wilayahnya, sekaligus menggali potensi ikon Banjarbaru Lapangan Murjani untuk pendapatan asli daerah, serta berkomitmen dengan PKL, SKPD, Camat, Lurah, RT RW agar di depan kantor Pemko menjadi simbol Banjarbaru. Banyak persoalan mendasar di kota Banjarbaru yang harus dibenahi. Di antaranya penataan kawasan Lapangan Murjani yang menjadi ikon kota idaman. Hal itu diungkapkan penjabat sementara Wali Kota Banjarbaru Benhard Erondonuwu usai mengikuti rapat paripurna bersama DPRD Kota Banjarbaru. Lapangan Murjani menjadi perhatian Benhard sejak menjadi pejabat sementara Wali Kota. Bahkan 2 pejabat setempat sempat mendapat teguran keras di lapangan saat kegiatan pendisiplinan protokol kesehatan. Benhard Erondonuwu menyatakan sebelum dan sesudah dirinya datang, kini bisa terlihat tertata rapi dari pengaturan PKL, parkir, hingga jalur perlintasan wahana setelah melakukan audiensi dengan para PKL. Saya lakukan adalah penataan lapangan Murjani ini menjadi efek domino bagi lokasi-lokasi yang lain. Katakanlah dia dari tengah dia menyebar ke yang lain. Dia akan mempengaruhi lokasi-lokasi yang lain. Saya sudah bertemu dengan beberapa macam forum. Apa harapan saya? Bersama-sama bekerja sama untuk melandaikan COVID. Forum RT RW, paguyuban etnis, HIPMI, pengusaha kafe, pengusaha hiburan, lurah dan camat. Semuanya kita ketemu untuk apa? Untuk melandaikan COVID. Kita akan rencanakan nanti dengan perwakilan pasar-pasar. Kita akan rencanakan dengan tokoh-tokoh pemuda. Untuk apa sekali lagi? Kita mengedepankan protokol COVID dalam setiap sisi kehidupan kita. Di rumah, di tempat-tempat. Pejabat sementara Wali Kota Banjarbaru sudah berkomitmen dengan PKL, SKPD, Camat, Lurah, dan RT RW agar di depan kantor Pemko yang menjadi simbol Banjarbaru tersebut dapat ditertibkan sekaligus untuk menggali semua potensi bagi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Banjarbaru. Rismana, Banjar TV. Ya pemirsa, guna membangkitkan kembali sektor pariwisata yang terdampak akibat COVID-19, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan menggelar webinar dengan mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mencari solusi memulihkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata akibat terdampak pandemi COVID-19, Dinas Pariwisata Kalsel menggelar webinar melalui aplikasi Zoom Meeting. Webinar di satu hotel di Banjarmasin tersebut menghadirkan Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nia Niscaya, Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, didampingi pula perwakilan Asita Kalsel Dewi Family serta Kepala Bidang Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Kalsel Ahmad Hibni Nur. Muhammad Syarifuddin menyatakan kini sektor pariwisata di Kalsel coba dibuka kembali secara bertahap karena hal ini cukup berdampak terhadap sektor ekonomi. Adapun strategi yang dilakukan adalah adaptasi kebiasaan baru dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Begitu juga dengan wisatawannya harus mengedepankan 3 hal utama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dari Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan ini sudah melakukan semacam kebijakan dan juga strategi untuk membuka kembali, yaitu kemarin itu kita melakukan sosialisasi aksi Sabta Pesona di seluruh kabupaten kota Selatan. Nah itu kita ingin pariwisata di Kalimantan Selatan kita hidupkan kembali secara perlahan. Karena apa? Dampak dengan adanya pandemi ini sangat berpengaruh terhadap pelaku-pelaku pariwisata. Apakah itu pengelola, kemudian juga transportasi, kemudian juga parkir, sebagainya, ini sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, kita mencoba secara perlahan untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata ini. Karena sesuai dengan anjuran pemerintah, kita juga ingin memulihkan ekonomi. Pemerintah provinsi sendiri telah memberikan izin untuk dibukanya kembali sektor pariwisata. Namun kewenangan izinnya tetap pada pemerintah kabupaten kota masing-masing. Sejauh mana tingkat keamanannya jika objek wisata itu dibuka. Melalui webinar ini harapannya banyak mendapatkan informasi dan masukan
dari para pemangku kepentingan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Muhail, Banjar TV. Usai pariwara berikut ini kami hadirkan Benhart canangkan program aplikasi anti antri. Tetaplah di Lintas Bandua Sepekan.